Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen ilmu kalam dasar, Ibu Nimanisma, SENE, dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas C2G Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Zara Kamista dengan NPM 2022 1450 1825. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Maulidi dengan NPM 2022 1450 1858. Perkenalkan, nama saya Desi Setiramawati dengan NPM 2022 1450 1957. Pertama, mengidentifikasi keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda-beda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Keanekaragaman ini bisa meliputi jumlah atau frekuensi dari ekosistem spesies hingga gen di suatu tempat. Singkatnya, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang terjadi karena perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, hingga sifat-sifatnya. Kemudian selanjutnya yaitu proses evolusi makhluk hidup di bumi ini. Menurut Aristoteles, tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, Aristoteles menganut teori skala alami. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, teori yang disampaikan Aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Menurutnya, setiap bentuk kehidupan makhluk hidup mempunyai suatu tangga dengan anak tangga masing-masing yang pada tingkatnya yang berbeda-beda. Selanjutnya, proses evolusi makhluk hidup ada beberapa bagian, yaitu pertama, evolusi kosmik. Evolusi kosmik merupakan perubahan yang terus-menerus terjadi di alam raya, bisa disebut juga dengan evolusi universe. Kedua, ada evolusi organik, yaitu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup atau komponen biotik dari generasi ke generasi, baik morfologis maupun fisiologis. Hal ini juga dengan evolusi biologis. Ketiga, ada evolusi geologis, dikenal sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada permukaan bumi karena waktu ke waktu terjadi pelapukan. Kemudian ada evolusi biologi, perubahan berangsur yang terjadi pada makhluk hidup di bumi sesuai dengan perubahan zaman. Terakhir yaitu evolusi anorganik, yaitu meliputi dengan planet, bintang, topografi dunia, susunan kimia dari bumi, elemen kimia, dan partikel atom dapat berubah secara bertahap yang dikenal sebagai evolusi anorganik. Yang kedua ada mendeskripsikan tentang tingkat keragaman makhluk hidup. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat individu atau spesies, dan tingkat ekosistem. Apa bedanya tingkat-tingkatan tersebut? Nah, di sini yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya itu ada perbedaan tipe rambut,
adanya orang yang berambut keriting, lurus, ikal, itu terjadi karena adanya keanekaragaman tingkat genetik. Di sini ada salah satu contoh lainnya, ada pada bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies rose hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda-beda. Hal ini karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar yang lain berbeda. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati tingkat individu spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya sejumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Lalu, kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat individu atau spesies? Karena keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contoh dari keanekaragaman individu atau spesies ini pada Arecaceae atau palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip kan? Padahal semuanya merupakan jenis atau individu yang berbeda. Pohon aren misalnya, yang mempunyai nama latin Arenga pinnata dan pinang yang nama latinnya Areca catechu. Selain itu, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khusus dari Yang terakhir, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, di sini ada tundra, gurun, laut, dan hutan hujan. Apa sih tundra itu? Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara dan juga ditemukan di dekat Antartika dan terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Gurun itu adalah sebuah ekosistem yang memiliki suhu ekstrim dengan curah hujan yang sangat rendah. Laut, kita semua sudah tahu ya laut itu seluas apa dan kita juga tidak bisa menjangkau luas dengan 100%. Jadi laut itu adalah kumpulan air yang sangat luas yang memisahkan benua yang satu dengan benua yang lainnya dan juga memisahkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Dan laut ini adalah kumpulan air asin dengan jumlah yang sangat banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Yang terakhir ini ada hutan hujan. Hutan hujan adalah hutan tropis yang banyak menerima hujan. Hutan tropis biasanya memiliki banyak tanaman dan hewan. Hutan hujan yang paling terkenal itu adalah hutan Amazon dan juga hutan Indonesia. Adapun yang ketiga, di sini menjelaskan penyebaran makhluk hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini menjelaskan biogeografi adalah salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Pengetahuan mengenai distribusi flora dan fauna bertujuan untuk mengungkap kehidupan organisme dan hal-hal yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor fisik. Yang pertama, A. Iklim. Curah hujan. Wilayah yang memiliki curah hujan sepanjang tahun umumnya mempunyai vegetasi hujan. Berkurangnya jumlah curah hujan akan berpengaruh terhadap bentuk hutan yang berubah menjadi semak belukar atau padang rumput. Sedangkan di daerah gurun yang bercurah hujan sangat rendah, maka vegetasi yang ada akan bergantung pada musim-musim ketika terdapat kenaikan curah hujan. Adapun selanjutnya yaitu sama dengan sebelumnya, faktor fisik.
Suhu adalah besaran derajat panas dingin suatu benda atau lingkungan. Keadaan temperatur lingkungan dipengaruhi oleh penyinaran matahari. Semakin tinggi suhu, maka variasi jenis tanaman akan semakin banyak. Namun sebaliknya, suatu wilayah yang terkena sedikit sinar matahari akan memiliki sedikit vegetasi tumbuhan. Selanjutnya, kelembapan udara. Sebaran flora juga dipengaruhi oleh kadar uap air di udara. Semakin lembab suatu wilayah, maka flora yang ada akan semakin beragam. Lingkungan dengan udara yang kering akan memiliki sedikit variasi jenis. Angin. Proses penguapan dan transpirasi tanaman juga dipengaruhi oleh faktor angin. Contohnya adalah angin bohorok yang dapat mengeringkan perkebunan tembakau di Delhi, serta jenis angin lainnya seperti angin dingin dan angin laut. Arah tiupan angin juga berpengaruh terhadap perkembangbiakan hewan karena resiko bahaya yang ditimbulkan termasuk bagi manusia. Selanjutnya, sinar matahari. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan dan energi. Kurangnya asupan sinar matahari akan menjadikan tumbuhan sulit berkembang. Sinar matahari yang menyinari permukaan bumi juga berpengaruh terhadap perkembangbiakan hewan. Sinar matahari yang terlalu terang mengakibatkan proses persalinan hewan semakin sulit. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu B. Tanah. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang terdiri dari bahan mineral dan organik. Tanah juga menjadi tempat hidup hewan maupun tumbuhan, serta manusia. Tumbuhan dapat berkembang dengan baik pada lahan yang memiliki kandungan hara tertentu. Jenis tanah dan tingkat kesuburan. Wilayah dengan tanah yang subur menjadi habitat banyak hewan dan tumbuhan. Kemudian C. Relief atau ketinggian. Tinggi rendah permukaan bumi berpengaruh terhadap kandungan udara dan intensitas sinar matahari. Kawasan dataran rendah umumnya ditumbuhi tanaman berdaun lebat, sedangkan wilayah yang semakin tinggi jarang ditumbuhi tanaman. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan populasi hewan yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor non-fisik. Yang pertama, tumbuhan. Contohnya adalah perlindungan yang diberikan pohon-pohon besar terhadap pohon di bawahnya yang lebih kecil. Yang kedua, binatang. Contohnya adalah simbiosis mutualisme antara serangga dengan bunga sehingga membantu penyerbukan. Dan yang ketiga, manusia. Contohnya adalah kemampuan manusia untuk mengubah suatu ekosistem dengan penebangan, pengairan, pemupukan, dan penanaman seperti alih fungsi lahan hutan untuk pertanian, perkebunan, maupun pemukiman. Kemudian yang keempat, jaring-jaring makanan merupakan rantai-rantai makanan yang saling berkaitan sehingga membentuk jaring-jaring bila digambarkan. Jaring-jaring makanan terbentuk akibat satu makhluk hidup memangsa satu jenis makhluk hidup lainnya. Adanya jaring-jaring makan berpengaruh terhadap sebaran biogeografi hewan dan tumbuhan. Dan yang kelima terakhir, kemampuan adaptasi adalah cara bagaimana organisme menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi akan terjamin keberlangsungan hidup dan populasinya. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia berada di daerah tropis. Daerah tropis memiliki ciri khas di mana suhu rata-rata antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelapukan batuan induk cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Berdasarkan hal ini,
Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan abiotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 16% spesies herpetofauna, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies pun bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik di Indonesia antara lain burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, komodo di Taman Nasional Komodo, anoa di Sulawesi, Rafflesia arnoldi yang tersebar di Pulau Sumatera. Kesimpulan dari keanekaragaman makhluk hidup adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada daerah. Tingkat keanekaragaman hayati terdiri dari 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman tersebut di suatu daerah disebabkan oleh hilangnya habitat, pencemaran tanah, udara dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, masuknya spesies pendatang, dan industrialisasi pertanian dan hutan. Untuk mencegah kepunahan keanekaragaman tersebut, diperlukan usaha untuk melestarikan, baik usaha untuk pelindungan maupun pengawetan alam, serta pelestarian keanekaragaman makhluk hidup yang meliputi pelestarian secara in situ maupun ex situ. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih.